أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. أما بعد. Kata-kata ta'zim wal ikraman kami pertama sekali kepada yang mulia abadi imam keluarga. Kata-kata ta'zim kami pula kepada Rais Am, Dewan Guru teristimewa, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Kata-kata penghormatan kami kepada hadirin dan hadirat yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini dan yang sangat kami cintai, kepada santriwan khususnya santriwati yang masih bernaung di daerah yang sangat mulia ini, Dewan Hakim dan para hadirin. Untuk mengawali pertemuan kita di hari yang penuh berkah dan bersejarah ini, mari sedikit waktu kita bertadabbur merenungi realita kehidupan manusia, kehidupan yang ada di sekitar kita. Di mana realita itu kita lihat dalam berbagai aneka corak dan ragam warna. Sebahagian kehidupan manusia di mana keberadaannya adalah sebuah rahmat, menjadi cahaya bagi umat di sekitarnya. Sedangkan yang lain mungkin keberadaannya tanpa dirasakan sama sekali oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan ada yang lebih menyakitkan, di mana hidupnya itu adalah keresahan bagi orang lain, merusuhkan lingkungannya, terancam keselamatan harta bahkan jiwa orang lain. Dari ketiga fakta ini ada hal penting yang mesti kita pahami. Pada hakikatnya bahawa semua itu tidaklah sesuatu yang terbentuk secara instan, melainkan semua itu butuh proses dan perjalanan waktu yang panjang. Karena pada dasarnya Pak, manusia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, suci dari noda dan dosa. Akan tetapi yang ada hari ini merupakan hasil kinerja perilaku mereka itu sendiri. Realita itu merupakan hasil dari benih yang ditanam, bersumber dari pondasi dasar yang mereka letakkan. Dari situlah tumbuh dan berkembang hingga menjadi pribadi-pribadi dengan berbagai perbedaannya masing-masing. Maka dari renungan itulah pada hari yang berbahagia ini saya mengajak hadirin untuk melihat pondasi dasar kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Hingga nanti dari pondasi itulah kita bangun tiang-tiang kehidupan dan kita bentuk atap-atapnya dengan dikelilingi oleh dindingnya yang kokoh, aman dari berbagai serangan dan bencana mengancam, hingga layak sebagai tempat kita berteduh di dalamnya. Agar hidup ini bermakna dan berfaedah secara duniawi dan ukhrawi. Maka dari itu, izinkan hari ini kami angkat sebuah tema pembicaraan dengan judul Iman adalah pondasi kehidupan. Berbicara tentang iman, mari terlebih dahulu kita renungi firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka fi sabilillah, pada jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Hadirin, lihatlah ayat tersebut, bahwa setelah dibangunnya pondasi iman, kemudian pondasi itu kokoh tanpa ada keraguan di dalamnya. Di atas pondasi tersebut barulah kemudian dibangun perjuangan demi perjuangan, pengorbanan demi pengorbanan. Namun sebelumnya
perlu kita pahami bersama, sesungguhnya iman bukan hanya sebatas ucapan yang hias lidah, tetapi lebih dari itu. Iman ialah keyakinan kepada Allah dan Rasulnya dengan haqqa-tuqatih, tertanam di dalam hati seseorang yang tidak akan goyah sama sekali walau bagaimanapun kondisinya, dimanapun dia berada, apapun kejadiannya, iman tetap yang utama. Iman tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa diurai dengan berlian. Iman tidak bisa diganti dengan jabatan, tidak bisa diberi kepada orang yang disayang. Faith is the life and faith is the death. Iman adalah kehidupan dan iman adalah kematian. Hadirin, ingatlah kisah Bilal bin Rabah. Setelah beliau beriman kepada Allah, diketahui oleh Umayyah, Bilal diancam, disiksa, bahkan batu yang sangat besar diletakkan di atas dadanya sebagai siksaan agar beliau meninggalkan imannya. Tapi kembali karena dasar iman, beliau tidak goyah, tidak gentar. Seorang Bilal bin Rabah, apapun kondisinya, bagaimanapun siksaan yang ia rasakan, tetap kalimah thayyibah yang selalu terucap di lisan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ketika iman sudah mewarnai kehidupan seseorang, sudah menjadi pondasi dalam hidupnya, dari situ tumbuhlah kekuatan. Dari iman terbukalah sebuah jalan, dan dari iman lahirlah kebaikan demi kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, hari kemudian, kitab-kitab dan nabi-nabi. Hadirin, begitulah iman. Iman ibarat oase di tengah padang yang tandus. Ketika kekeringan yang berdampak pada kebersihan jiwa, imanlah sebagai pelepas dahaganya. Kita masih teringat dengan sejarah kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan oleh nenek moyang kita yang penuh dengan tetesan darah dan nyawa taruhannya. Mustahil bambu runcing melawan sengatan. Mustahil Pak, di mana tombak dapat melawan peluru. Mustahil Bu, pedang dapat melawan meriam. Tapi karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, keyakinan pejuang bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan perlindungannya kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah wa syukrulillah, Indonesia merdeka, Indonesia bebas dari jajahan Jepang dan Belanda. Takbir. Dan masih ada banyak lagi kisah-kisah keberhasilan pejuang mulai dari masa Rasulullah hingga setelahnya dengan berkat kekokohan dan kekuatan iman. Namun begitulah, ketika orang-orang setelahnya tidak lagi membangun kehidupannya di atas fondasi iman, dia akan menikmati hasil yang diperjuangkan di atas dasar iman, tapi tidak sesuai dengan tujuannya. Sangat disayangkan Pak, kita melihat perkembangan hari ini, mulai dari tatanan ekonomi, politik, sosial, budaya dan peradaban bangsa. Banyak di antaranya dibangun di atas konsep sekuler dan liberal. Ekonomi dibangun di atas fondasi kapitalisme. Kehidupan sosial berubah dari sifat tabaruk kepada prinsip hedonisme. Politik yang disebut-sebut demokrasi, tapi pada prakteknya justru yang berlaku adalah hukum rimba. Ulama mulai dipinggirkan, pendidikan Islam bagaikan napas saat hendak sakratul maut. Maka ketika fenomena ini kini nyata, pertanyaan kita ialah, di mana iman? Jawabannya, iman sudah dapat dibeli dengan uang. Keyakinan yang muncul pada masyarakat kita hari ini, uang adalah solusi bagi segala-galanya. Hal ini terjadi seiring dengan perubahan konsep sosial masyarakat kita, di mana bahan perdagangan tidak lagi hanya pada
pada kebutuhan material saja, melainkan kebutuhan biologis pun sudah dapat dibeli dengan 100.000 untuk sekali kencan. Tidak hanya di situ, jabatan pun sudah jadi bahan perdagangan di pasar gelap, atau yang kita kenal hari ini dengan istilah serangan pajar, dengan taksiran harga pasar antara 20.000 hingga 100.000 per orang. Beberapa tidak, saudara-saudara? Iman sudah dapat diganti dengan jabatan. Jabatan lebih bermakna daripada iman. Sering terjadi hari ini, Bu, seorang pejabat karena takut digeser dari jabatannya, maka ia nekat berlaku curang demi jabatan walaupun bertentangan dengan kehendak iman. Lebih parah lagi, demi sang yang disayang, ia rela memberi imannya, rela murtad, pindah agama dengan alasan cinta, dengan alasan sayang. Padahal Al-Quran jelas sudah melarang dan mengharamkannya. Hari ini begitulah faktanya, menyakitkan, menyedihkan, namun itulah sabda Rasulullah tentang keadaan iman di akhir zaman. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Badiru bil a'mali fitnah kaqita'il lailil mazlimin, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira." Yumsi mu'mina wa yasbi'u kafira yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Bersegeralah kalian melakukan amal sebelum datang fitnah, seumpama malam yang gelap gulita, yaitu orang-orang di pagi harinya dalam keadaan beriman dan di sore harinya dalam keadaan kafir, atau ada juga di sore harinya dalam keadaan beriman dan di pagi harinya dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya di ardun minad dunia, dengan sedikit keuntungan dunia. Hari ini hadis riwayat Muslim. Na'udzubillah min zalik. Belum lagi ide-ide konyol yang kian hari semakin merajalela. Ada ide suara azan dikecilkan karena dianggap mengganggu. Oh my God. Status agama dalam KTP dihapus karena dianggap tidak penting. Muncul pendapat bahawa hukum konstitusi lebih tinggi dari hukum ilahi. Lahir fatwa baru, Bu, tidak boleh menyebut kafir kepada yang bukan Islam. Dan mungkin nanti surah Al-Kafirun diganti dengan surah non-Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, di akhir perjumpaan kita hari ini, saya teringat sedikit pengalaman Cari Aceh yang isinya. Takin bak jengrang oh tandai pade, takin awe yurgah di kuta, ingat-ingat arakan bahate, dunia ke ake adat mutuka, wahirakan le merakan bahate, mudeklah lele piasan dunia, iman non Islam benaka pikir, nak ura pagi tanya bahagia. Maka kesimpulan yang dapat kami petik pada hari ini, mari untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Saudara kita, lihatlah kehidupan yang sedang kita bangun. Pondasi apa yang kita bangun dalam persoalan pergaulan kita sehari-hari, dan apa pondasinya ekonomi kita, politik kita, sosial, budaya dan peradaban kita. Jika itu jauh dari iman dan agama, maka tinggalkanlah itu semua. Namun jika ia masih kurang sesuai dengan pondasi iman, mari kembali kita perbaiki dan menepuknya dengan benar, kemudian menempatkannya di atas pondasi iman. Manyang-manyang gunung Silawah, gunung yang megah Silawah darah. Di barat selatan kamu melangkah, dari Babus Saadah kamu terus buka. Babus Salam pesantren megah, Babus Saadah tinggal pun puncak. Menamun tala konlah masalah, hajat kalupah kunjung Allah. Wabillahi taufiq